Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Puspita Handayani, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Di dalam agenda 3 ini, kita mempelajari tentang manajemen ASN, whole of government, dan pelayanan publik. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu, peran ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Lalu, fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan hak dan kewajiban ASN yaitu ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi, kewajiban ASN sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik merupakan acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Lalu kita masuk ke sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Penilaian penerapan sistem merit berdasarkan 8 aspek yaitu perencanaan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi. Lalu, whole of government. Di dalam whole of government, intinya ada pada kata kolaborasi, koordinasi, dan integrasi. Whole of government muncul karena adanya dorongan publik untuk kinerja good governance, adanya ego sentral, perkembangan teknologi dan informatif, serta adanya keberagaman. Penerapan dari whole of government meliputi penguatan organisasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Implementasi dari whole of government di pemerintah Kota Banjarbaru diantaranya yaitu Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik diresmikan pada tanggal 15 Februari 2021. Terdapat 8 gerai yang telah beroperasi yaitu Samsat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bank Kalsel, Bank Rakyat Indonesia, Polres Banjarbaru, BPJS Tenaga Kerja, Badan Narkotika Nasional, serta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Lalu terdapat juga Public Safety Center, yaitu sistem berjejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan lokasi kejadian. Pelayanan ini mulai beroperasi sejak tanggal 1 April 2019. Lalu kita masuk ke pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis pelayanan publik terdiri atas pelayanan administrasi seperti KTP, akta kelahiran, BPKB, pelayanan barang seperti jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik dan air bersih, pelayanan jasa seperti dokter dan guru, serta pelayanan regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukum seperti penyediaan infrastruktur transportasi perkotaan dalam penggunaannya itu dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, ini adalah unsur penting dan prinsip dari pelayanan publik.
Selanjutnya adalah prinsip pelayanan prima. Pelayanan prima adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan dari masyarakat, yaitu prinsipnya adalah responsif agar kita bisa memahami pelanggan dan lebih responsif dalam memberikan pelayanan. Yang kedua, pembangunan visi dan misi pelayanan penting untuk memudahkan pelaksanaan pengukuran kinerja. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan sebagai dasar pemberian pelayanan. Yang keempat, memberikan pelatihan dan pengembangan pegawai sebagai dasar pemahaman tugas dan fungsi dari organisasi, dan yang terakhir, memberikan apresiasi dalam bentuk reward terhadap pegawai. Lalu, apa ya perbedaan antara etika dan etiket? Etika bersifat absolut, tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan, dan selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Sedangkan etiket bersifat relatif, menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Bila tidak ada saksi mata, etiket tidak berlaku. Oleh karena itu, sebagai pelayan publik, kita harus sopan dalam berkomunikasi, menghormati dan menghargai, perhatian, suka menolong, bertenggang rasa, ramah, akrab, bersahabat, serta dapat mengendalikan emosi. Setelah dapat memahami seluruh materi agenda 3, lalu apa yang akan dilakukan? Yang pertama, memahami peran, kedudukan, tugas, dan fungsi serta hak dan kewajiban sebagai ASN dan bekerja secara profesional serta berintegritas agar dapat memberikan pelayanan yang prima. Yang kedua, mematuhi kode etik agar dapat memberikan pelayanan yang prima. Yang ketiga, mampu mengembangkan diri untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja. Yang keempat, mampu berkoordinasi, berkolaborasi, dan berintegrasi dalam memberikan pelayanan. Dan yang terakhir, mampu beradaptasi dengan perubahan dan berinovatif agar dapat memberikan pelayanan yang prima. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.